Halo Rangers, balik lagi bareng sama gue Rizky di YouTube channel SM Audio Bros, dan kita balik lagi di video review. Kali ini di samping gue udah ada head unit Nakamichi Elite Pro dengan RAM 6GB dan budget yang sangat terjangkau. Seperti biasa Rangers, kalau kita nge-review head unit, kita akan nge-review dari 8 sisi. Mulai dari desain, layar, fitur, operating system, audio, garansi, made in, dan harga. Sebelum kita mulai, kita unboxing dulu. Okay, let it be known, I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke, I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV, it coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, came out gunning. Stop the frontin' on your word. It's what you hear, not what you heard. I'ma hate on every verb. I'ma show you what it's worth. Every day I'm on the earth till they put me in the dirt. I'ma get into it first. Said I'ma get into it first. Until they put me in the dirt. Desain dari head unit Nakamichi Android Elite Pro ini nggak ada yang special Rangers, karena kita tahu sekarang desain head unit yang kekinian itu berbentuk trapesium dengan bentuknya nih mengecil ke bagian bawah. Jadi ini adalah bentuk umum yang dipakai sama head unit Android zaman sekarang. Overall kita bisa lihat di sebelah kiri ada tombol-tombol, dan kita lihat lebih dekat tombol-tombolnya apa aja. Tombol-tombolnya ada di sebelah kiri layar dari head unit. Ini rata-rata head unit Android zaman sekarang tombolnya ada di sebelah kiri layar. Di paling atas kita lihat di sini ada mikrofon. Jadi mikrofonnya sendiri udah internal. Kemudian di bawah sini ada tombol reset. Di bawahnya ada power on off. Dan untuk di bawah sini ada tombol home atau menu. Di bawahnya ada tombol back. Di sini ada tombol volume up dan volume down. Oke, ini tampilan juga yang rata-rata umum dipakai di hampir semua head unit zaman sekarang. Untuk layarnya sendiri, head unit Nakamichi ini punya dua ukuran yang bisa kalian pilih sesuai dengan frame mobil kalian. Jadi head unit ini punya ukuran yang 9 inch dan 10 inch. Setiap mobil Rangers punya ukuran yang berbeda-beda, kalian bisa cocokkan dengan frame yang tersedia. Oke, kita bahas lebih detail tentang layar dari head unit Nakamichi ini. Display dari head unit Nakamichi ini sudah RGB LED button illumination. LCD-nya sendiri sudah Deckless 2.5D capacitive touchscreen. Nanti kita coba ini Rangers gimana pengalaman dari capacitive touchscreen yang dipunyain dari head unit ini. Dan juga head unit ini layarnya sudah memiliki support untuk video HD 1080. Sekarang gue lagi setel video di YouTube dengan kualitas HD 1080 dan tampilannya Rangers ini jernih banget. Gue juga ngeliat nih si detail-detail dari film ini juga wah kelihatan cakep banget Rangers. Jadi untuk layar gue akuin Nakamichi punya resolusi layar yang jernih. Dan setelah gue ngerasain Rangers langsung mencet head unit layarnya ini bener-bener kerasa feeling touch-nya nih smooth banget dan cepet banget. Mungkin ini didukung oleh RAM yang besar dan juga memang layarnya sendiri pun udah bagus. UI interface dari head unit Nakamichi ini juga menarik banget, tampilannya seperti monochrome, jadi kayak kalian ada di dark mode. Overall sih kalau gue secara personal suka tampilan yang agak gelap kayak gini, karena nggak di mata juga nggak terlalu nusuk, dan tampilan monochrome black and white ini kayaknya bikin di mobil akan lebih mewah. Gimana nih menurut kalian Rangers, kalian suka nggak sama UI interface-nya? Masuk ke bagian fitur. Fitur adalah salah satu poin selling dari head unit Android. Jadi kalau seandainya banyak kalian pecinta audio yang mempertanyakan apakah kelebihan dari head unit Android, ya memang fiturnya ini akan bagus banget karena sudah lengkap. Kalian bisa download beragam aplikasi, itu maksud gue Rangers, yang kalian butuhkan dalam head unit ini. Berbeda dengan head unit brand Jepang yang memang spesifikasinya ini lebih ke audio bagus. Buat kalian nih para Rangers yang pingin tahu edukasi lebih detail lagi, hasil suara perbedaannya seperti apa antara head unit Android dan head unit brand Jepang, kita udah bikinin videonya. Kalian bisa ngeliat di link deskripsi di bawah ini, atau kalian cek YouTube channel SM Audio Bros nih lebih detail, kalian bisa lihat di situ banyak video edukasi. Dan sebelum gue lanjutin ngebahas tentang fitur-fitur yang dipunyain sama head unit Nakamichi, buat kalian Rangers yang belum subscribe YouTube channel SM, jangan lupa subscribe dulu nih. Oke, gue hitungin ya. 1, 2, 3, subscribe.
Oke, kita lanjut ke bagian fitur. Yang menarik dari head unit Android, kalian bisa download beragam aplikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk aplikasi musik, kalian bisa gunain Spotify, kemudian ada Joox, dan kalian juga bisa tambahin YouTube Music kalau kalian menggunakan YouTube Music. Dan juga untuk aplikasi navigasi, kalian bisa nikmatin. Di sini ada Waze, kemudian juga ada Google Map. Dan untuk aplikasi social media video, kalian bisa nikmatin. Di sini ada YouTube dan juga ada Netflix. Untuk kalian yang mau menggunakan aplikasi lainnya, kalian bisa download. Tapi tips dari gue, jangan download aplikasi terlalu banyak biar nih head unit kalian nggak lemot. Selain tadi beragam aplikasi bisa kalian download di head unit Android, kalian juga bisa menikmati fitur yang bisa connect langsung sama handphone kalian. Karena head unit Nakamichi ini sudah memiliki fitur CarPlay dan Android Auto. Untuk CarPlay-nya sendiri sudah wireless, kalian bisa connect hanya dengan menyambungkan Bluetooth. Dan untuk si Android Auto-nya kalian masih butuh sambungin kabel USB. Kita langsung cobain dua fitur ini. Oke, gampang banget Rangers, kita mau konekin Bluetooth-nya dari iPhone ke Nakamichi ini juga prosesnya cepet banget, gampang banget. Dan yang menarik lagi nih, gue cuman connect Bluetooth, otomatis si Nakamichi ini masuk ke aplikasi CarPlay-nya dan dia langsung nanya, lo mau pakai CarPlay-nya atau enggak. Oke, sambil nunggu, gue ingetin kalian semua nih Rangers yang pingin konekin CarPlay. CarPlay itu wajib mengaktifkan Siri yang ada di iPhone kalian. Jadi, kalian harus pastikan bahwa Siri di iPhone kalian itu aktif, baru kalian bisa connect CarPlay. Baik itu via wireless seperti ini, ataupun via kabel. Kenapa connect-nya ini cukup lama? Oke, wait, gue coba ulang ya Rangers ya. Oke Rangers, namanya juga teknologi masih dibikin manusia, jadi masih juga ngalamin beberapa kendala tertentu. Karena kemarin nih si Dede, videografer kita cerita nyobain CarPlay-nya itu connect-nya cepet banget. Tapi pas kita lagi mau bikinin video kali ini, kenapa connect-nya lama? Apa karena dia masih malu-malu? Oke, dan tadi barusan gue langsung disconnect Bluetooth-nya dan gue konekin ulang lagi, CarPlay-nya langsung muncul. Ya, ini adalah tampilan wireless CarPlay. Oke, sekarang kita cobain untuk Android Auto-nya. Berbeda dengan CarPlay, Android Auto-nya belum bisa wireless, jadi kita harus colok USB. Gua ambil handphone Android gue dulu nih Rangers. Oke Rangers, ini udah langsung connect, jadi pada saat kita colokin USB-nya ke handphone, langsung nih Android Auto-nya main. Oke, ini tampilan dari Android Auto. Overall pas gue cobain Android Auto juga nih simple banget, nggak ada problem. Dan Android Auto-nya juga langsung nih bekerjanya langsung kayak enteng banget, ringan banget. Dan Rangers, selain fitur-fitur tadi, head unit Android Nakamichi ini sudah memiliki fitur voice command dalam bahasa Indonesia juga sudah tersedia. Kita langsung cobain gimana voice command-nya. Hai NASA, buka YouTube. Hai NASA, tutup YouTube. Matikan YouTube. Matikan YouTube. Oke Rangers, tadi gue udah cobain untuk buka dan juga tutup aplikasi YouTube dan berhasil. Gue coba buka aplikasi yang lain ya. Hai NASA, buka radio. Putar channel 3. Ini nggak tahu sih Rangers, yang tadi putar channel 3 gue coba-coba iseng doang, dia bisa ngejawab atau enggak. Tapi ternyata memang untuk voice command rata-rata mereka punya keterbatasannya sendiri nih Rangers. Oke, hai NASA, tutup radio. Matikan radio. Matikan radio. Hai NASA, buka navigasi. Oke, itu dia tadi fitur voice command yang lumayan ngebantu kalian Rangers kalau lagi nyetir sambil bisa menikmati voice command dari head unit Nakamichi ini. Operating system dari Nakamichi Elite Pro sudah memiliki operating system Android 10 dengan RAM-nya 6GB dan juga memori 128GB.
Oke Rangers, ini adalah salah satu head unit Android dengan RAM giga yang besar. Biasanya nih RAM mempengaruhi terhadap keseluruhan operating system yang ada di head unit kalian. Jadi kalau RAM-nya makin besar, biasanya nih kapasitasnya akan makin bikin head unit ini cepet dan nggak lemot. Nah dengan RAM 6 giga ini, setelah tadi gue cobain nih, gue otak-atik si head unitnya, semua fiturnya gue ngerasain cepet banget, nggak lemot. Berjalannya operating systemnya oke banget Rangers. Kita masuk ke bagian audio. Nah, balik lagi nih gue jelasin Rangers. Tadi gue sempat bilang kan kalau seandainya memang head unit Android ini punya kelebihan fitur tuh, punya kelebihannya di bagian fitur. Tapi kalau audio biasanya kalah sama head unit brand Jepang. Di head unit Nakamichi ini dia menyuguhkan DSP dengan bahasanya sudah punya DSP real. Kita lihat lebih detail tentang DSP realnya. Dan Rangers, kayak gue bilang tadi sebelumnya, kalau nggak semua head unit Android itu dilengkapi dengan fitur settingan DSP yang lumayan lengkap. Jadi buat kalian yang pingin audio yang lebih bagus, ini bisa menjadi fitur yang ngebantu kalian. Tapi gue juga jelasin ya buat kalian Rangers, kalau seandainya biasanya nih fitur yang ada di DSP bawaan head unit Android itu berbeda dengan fitur yang ada di DSP real yang benar-benar perangkatnya kita tambahkan, karena memang secara fungsinya juga nanti akan berbeda. Oke, kita langsung lihat menu dari DSP yang dipunya dari head unit Nakamichi Pro Elite ini. Mulai dari equalizernya, ini ada 15 band equalizer yang bisa kita gunakan untuk mengatur real time analyzernya. Dan kalau kita slide ke samping, ini adalah posisi mendengarkan, yaitu untuk time alignment, di mana kita bisa mengatur jarak suara speaker biar suaranya bisa ada di tengah. Oke, di sini kita bisa punya aturan, pengaturan otomatis dan juga pengaturan manual. Dan di sini untuk volumenya, dan terakhir yang paling kanan ada untuk frekuensinya. Nah, frekuensi ini yang biasa kita pakai untuk meng-cutting si frekuensi suara. Jadi di sini ada frekuensinya untuk HPF dan juga LPF. Oke, overall tentang bagaimana sih kekuatan dari si DSP bawaan head unit Android, apakah benar-benar bisa bagus? Kita akan bikinin videonya terpisah ya Rangers. Jadi nantikan videonya karena kita bakal bikin little eksperimen yang lebih mendalam lagi tentang fitur the real DSP yang ada di head unit Android. Kita masuk ke bagian akhir dari video ini. Kita akan ngebahas masalah garansi, masalah made in, dan juga harga. Oke, untuk garansinya sendiri, Nakamichi Elite Pro ini memiliki garansi selama 1 tahun, dan head unit Nakamichi Elite Pro ini dirakit di Indonesia. Untuk harganya sendiri, head unit Nakamichi ini dibanderol di harga kisaran 5,5 juta. Harganya sama baik yang 9 ataupun yang 10 inch. Nah, buat kalian Rangers yang ingin pasang di mobil kalian, biasanya nanti akan ada penambahan lagi. Misalnya nih penambahan frame, penambahan soket-soket, dan juga penambahan jasa instalasi kalau kalian belum bisa masang sendiri. Ya pasti nggak bisa lah ya masang sendiri lah ya. Dan gue ada di final note untuk video kali ini. Overall setelah kita nge-unboxing, nge-review, nyobain nih operating systemnya head unit ini, ngutak-ngatik layarnya, gue bisa kasih penilaian untuk head unit ini nilainya cukup tinggi, yaitu dinilai 9. Dengan RAM 6GB dan memori 128, kalian leluasa banget untuk menggunakan head unit ini yang enggak lemot. Dan yang menarik juga tampilan dari UI interface-nya juga, ini tampilan dark mode yang bikin mata kalian tuh nggak sakit. Yang menarik juga nih poin paling pentingnya dari sisi harga. Nakamichi sendiri membanderol harga yang sangat affordable, 5,5 jutaan, kisaran 5,5 juta yang memiliki RAM dan memori sebesar ini. Jadi harga untuk head unit ini tuh bisa terbilang murah dengan fitur-fitur dan juga spesifikasi yang dipunya dari head unit Nakamichi ini. So, good job Nakamichi. Oke Rangers, sekian video review head unit Nakamichi Elite Pro. Buat kalian yang suka sama videonya, jangan lupa di like, jangan lupa juga di share ke teman, ke saudara yang lagi cari head unit Android biar mereka keracunan. Siapa tahu head unit ini jadi pilihan yang terbaik di budget mereka. Dan buat kalian Rangers yang masih punya beragam pertanyaan, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Yang ingin beli head unit Nakamichi Elite Pro ini, kalian bisa kontak tim sales SM, ini nomornya. Dan SM ada 4 cabang di 4 kota, ada di Jakarta, Kelapa Gading, Tangerang, Gading Serpong, Bekasi, Sumarekon Bekasi, dan Surabaya di Ngagal Jaya Selatan. Kita juga masukin link marketplace yang bisa kalian klik di bawah dan kalian bisa langsung belanja di link marketplace yang udah kita sediain. So, buat kalian yang ngerasa bahwa head unit ini udah head unit yang cocok banget buat kalian, kalian bisa langsung transaksi di link di bawah ini. Oke, sekian video kali ini. Thank you so much for watching this video. Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia. Layar operating system fitur
Dan selain fitur-fitur